Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai satu perikop dalam Alkitab yang sebetulnya dua kisah dijalin menjadi satu. Tetapi saya cuma pilih satu tema saja walaupun nanti membahas dua kisah. Yaitu perempuan yang sakit pendarahan. Terambil dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 55 akan saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadah. Sambil sujud di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anak perempuannya yang tunggal berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Walaupun ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat kepada tabib-tabib. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menyentuh aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menyentuh aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menyentuh dia, dan seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu dan ibunya. Semua orang menangis dan meratapi orang anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anakku, bangunlah." Roh anak itu pun kembali dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, kalau kita membahas mengenai cerita ini, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai Yairus, selalu saya simpulkan, baru nanti akan dibahas lagi. Karena memang cerita ini, ketika cerita Yairus belum selesai, disisipi oleh cerita lain. Tetapi kalau kita mau mencoba berbicara tentang Yairus, dia jelas boleh kita katakan orang yang terhormat. Sebab dia adalah seorang pemimpin kepala rumah ibadah, pakai bahasa sekarang gembala sidang. Jadi tentu banyak orang yang sering datang kepada dia untuk minta didoakan. Sering kali banyak orang dengan rasa hormat minta petunjuknya, minta bimbingannya dan lain sebagainya. Dan itulah kehidupan dan kegiatan sehari-hari daripada Yairus. Tetapi sekarang dia pada satu titik di mana anak satu-satunya yang baru berusia 12 tahun sakit, makin lama makin parah, dia doakan bukan sembuh, makin lama makin parah. Maka di sini kita sebetulnya melihat satu hal. Kalau kita mau lihat mengintrospeksi kepada kehidupan kita.
Seringkali kalau kita mau jujur mengakui, manusia itu adalah terbatas dengan segala hal. Kalaupun dia mempunyai segala-galanya. Status masyarakatnya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, keahliannya, apapun itu silakan sebut. Ada kalanya semuanya itu tidak ada artinya. Karena manusia tetap adalah manusia. Sehebat-hebatnya manusia, dia bahkan dewa pun bukan. Tetap manusia. Sehingga yang namanya manusia pasti ada batasnya. Yang namanya manusia ada waktunya dia mengalami putus asa. Yang namanya manusia ada kalanya dia merasa tidak berdaya. Yang namanya manusia ada kalanya dia merasa putus asa. Dan seolah-olah tidak melihat adanya sebuah pengharapan. Dan inilah yang dialami oleh Yairus. Nah saudara, kalau kita perhatikan lagi ayat yang tadi sudah kita baca. Di dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan semua menanti-nanti dia. Maksudnya semua orang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sebetulnya itu sebelumnya pergi ke sebelah seberang sana daripada Danau Galilea. Dan dia menyembuhkan orang yang dirasuk oleh legion. Lalu setelah itu kembali. Jadi waktu dia kembali inilah dikatakan semua orang menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang bernama Yairus tadi. Dengan segala keadaannya, anak satu-satunya yang dikasihi sakit parah dan hampir mati. Saya percaya dalam sekian banyak orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus, Yairuslah yang paling menanti-nantikan. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah datang. Tetapi ketika mau menuju ke rumahnya, walaupun dia sudah terlebih dahulu sujud. Kenapa dikatakan di sini dia harus bersujud? Kalau kita mau kembali kepada apa yang saya katakan, seolah-olah semua status masyarakat, status di tengah-tengah masyarakatnya yang begitu terhormat, ketika tidak lagi berdaya, dia harus datang kepada seseorang yang pada zaman itu baru saja mulai melayani. Seorang yang bahkan bukan jebolan sekolah pesantren apapun, madrasah apapun, sekolah teologi apapun. Hanya seorang anak tukang kayu. Tetapi tidak bisa dipungkirin fakta membuktikan walaupun dia tidak punya latar belakang sekolah-sekolah keahlian apapun. Tetapi punya kuasa kesembuhan. Itu sebabnya melupakan statusnya yang terhormat. Yairus ketika menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus datang. Dia sujud dan meminta Tuhan Yesus untuk segera datang ke rumahnya. Tetapi di tengah-tengah penantian dan sekarang dalam proses perjalanannya menuju ke rumahnya dihambat oleh banyaknya orang yang mengikuti dia sehingga Tuhan Yesus tidak bisa berjalan dengan cepat. Dan yang paling celaka, sekarang Tuhan Yesus berhenti untuk sesuatu yang tidak perlu. Ya kan? Orang banyak seperti ini kesenggol itu normal, lebay banget. Cari-cari siapa yang nyenggol. Itulah sebetulnya yang terjadi. Apalagi kalau tadi saya katakan singkat cerita lupakan dulu perempuan yang sakit pendarahan. Kita tahu persis. Kemudian datang kabar anaknya sudah meninggal. Kalau kita pada posisi Imam Yairus, siapa yang paling disalahkan? Gara-gara perempuan inilah. Dan kok sudah sembuh ya sudah, ngapain Tuhan Yesus tanya lagi? Ngapain masih harus ngomong banyak? Sampai akhirnya dapat kabar anakku sudah mati. Nah, saudara, di sini kita melihat ketika manusia merasa terlambat dan tak berdaya adalah waktunya Tuhan. Kalau belum terlambat,
Kalau kita masih punya daya, kalau kita masih punya 1001 macam pilihan untuk selesai daripada kesulitan kita, kalau mau jujur, kita belum memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, bukan? Masih tidak mau ngaku, nggak apa-apa deh. Tetapi ketika 1001 macam cara sudah kita coba pakai, tetap jalan buntu, malah semakin sulit. Tidak ada pilihan lain, bukan? Dan kita mulai berkata, Tuhan, inilah waktumu untuk bekerja dan menolong aku. Dan sebetulnya situasi seperti inilah yang Tuhan sengaja izinkan terjadi di dalam proses ketika dia berjalan bersama-sama dengan Imam Yairus untuk menuju ke rumahnya. Dan sebetulnya sampai di sini kita baru tahu bahwa walaupun seolah-olah terkesan Tuhan Yesus itu berlebihan, justru cerita tentang seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini perlu diangkat ke permukaan. Supaya melalui peristiwa yang diangkat ke permukaan ini, Yairus tahu seharusnya bagaimana dia beriman. Seharusnya bagaimana dia bersandar. Seharusnya bagaimana dia tidak kehilangan ketakutan, kekhawatirannya. Walaupun seolah-olah proses perjalanan ke rumahnya itu begitu terhambat. Ya, ada dua orang yang sama-sama mengalami keputusasaan, mengalami ketakutan. Yang satu baru saja memulai dan yang satu sudah 12 tahun lamanya mengalami. Yaitu orang Imam Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sakit pendarahan itu 12 tahun sudah mencoba, sekarang terpaksa suka tidak suka hanya harus fokus pada Tuhan Yesus saja. Kalau kita masih ingat tadi dikatakan dia sudah mencoba menyambungkan dengan berbagai macam cara, tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup menyembuhkan. Ditegaskan tidak ada satu pun yang dapat menyembuhkan, tetapi langsung disusul dengan satu ayat. Ketika dia jumbai jubah Tuhan Yesus, segera sembuh penyakit itu. Ya. Dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika tadi Yesus berkata, siapa nih yang memegang jubahku? Tidak ada yang mau ngaku dong. Petrus mengatakan, Tuhan, jangan berlebihan deh. Ini orang banyak. Dan Yesus mengatakan, enggak, ini bukan sentuh karena kesenggol. Tetapi ini ada yang nyentuh karena aku merasakan kuasaku keluar dari dalam diriku. Mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, perempuan ini terpaksa harus maju, sujud juga. Kemudian menjelaskan kepada banyak orang yang mendengar juga dan tentu kepada Tuhan Yesus apa yang terjadi. Dan dia sudah mengalami kesembuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan gurumu. Hai anakku. Seberapa sih usia perempuan ini? Kalau sampai Tuhan Yesus menyebut hai anakku, berarti Tuhan Yesus lebih tua. Tetapi perempuan ini sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Kalau umurnya tidak bisa lebih tua dari Tuhan Yesus yang berusia sekitar 30 tahun. Dan perempuan ini sudah pendarahan 12 tahun, umurnya kira-kira berapa deh? Kira-kira 25 tahunan. Kalau diasumsikan dia mulai menstruasi pertama kali berusia sekitar 12 tahun. Saya bukan berbicara ini dari sisi medis ya, cuman mau bicara satu hal. Nah kalau memang katakanlah dia berusia 25 tahun, selisih usia dengan Tuhan Yesus itu kan cuma 5 tahun kan. Pantas gak Tuhan Yesus ngomong kepada orang yang bedanya cuma 5 tahun, anakku.
Kenapa bukan hai adikku? Jelas. Satu penyebutan untuk menggambarkan betapa kasih Tuhan kepada umatnya. Saya percaya murid-murid Tuhan Yesus yang 12 ada yang usianya lebih tua daripada Tuhan Yesus. Tapi 1-2 kali Tuhan Yesus pernah menyebut murid-muridnya dengan kata anak-anakku. Kalaupun betul-betul mau dilihat dari usia ya paling banyak yaitu yang tadi saya katakan. Hai adik-adikku atau bahkan hai teman-temanku. Tapi Yesus beberapa kali mengatakan kepada murid-muridnya hai anak-anakku. Jelas ini ada satu ungkapan untuk menyebutkan bahwa berapapun usia kita, berapapun kuatnya kita, apapun status masyarakat kita, jabatan kita, kekayaan kita, yang tadi sudah saya katakan di depan. Tetap kita harus bersikap seperti seorang anak yang berharap dan bersandar pada ayah dan ibunya. Seberapapun kekuatan kita dan besarnya kuasa kita, Tuhan tahu kita tetap manusia yang ada kalanya bisa mengalami kelemahan. Kita bisa mengalami jalan buntu. Dan Tuhan mau selalu datang, memperhatikan, memperdulikan seperti seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Itu sebabnya sekalipun beda usia dengan perempuan ini mungkin sekitar 5-6 tahun. Tetapi dengan kasih yang begitu menyentuh. Dengan ungkapan yang begitu melembutkan hati seseorang yang 12 tahun lamanya. Seolah-olah tidak mendapatkan satu harapan dan sukacita hidup. Tuhan Yesus berkata, hai anakku. Dan Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan engkau sudah sembuh, bersukacitalah. Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Perempuan ini sudah tahu kok. Sebelum Tuhan Yesus mencari-cari siapa dia. Dan sebetulnya pasti Tuhan Yesus tahu. Kalau kuasanya keluar aja dia tahu, maksud dia tidak tahu siapa wanita yang menyentuhnya, pasti tahu. Tetapi dia sengaja meminta perempuan ini yang aktif maju dan menceritakan. Bagi saya sederhana. Bagi setiap orang yang sudah pernah menerima anugerah Tuhan. Bagi setiap orang yang berani mengatakan Tuhan begitu baik padaku. Gak usah didorong-dorong deh ya. Harusnya aktif, maju, bersaksi kepada semua orang apa yang sudah Tuhan perbuat atas dirinya. Dan itulah yang Yesus ciptakan kondisi waktu itu supaya si perempuan ini yang aktif kemudian sujud terlebih dahulu, mengucap syukur 12 tahun lamanya putus asa sekarang sudah sembuh dan waktunya sekarang aku menyampaikan kepada semua orang. Ya, sesederhana itu. Tetapi ketika orang ini mengatakan sekarang aku sudah sembuh, puji Tuhan. Di dalam rasa syukurku aku mau menyatakan betapa mujizat sudah terjadi. Tuhan Yesus bukan mengatakan, iya betul engkau sudah sembuh. Bukan hanya berhenti sampai di sana tetapi dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saya percaya ini semacam indikasi yang artinya mengatakan nanti bukan hanya kesembuhan secara jasmani yang akan kau terima. Ketika mulai hari ini engkau sudah merasakan kuasa mujizatku. Dan apapun yang terjadi sama seperti engkau tadi fokus hanya kepada Yesus karena 12 tahun lamanya. Tidak ada siapapun yang dapat menyembuhkan engkau. Suatu saat nanti engkau juga harus fokus melihat keselamatan hanya di dalam diriku, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dan mari saudara kita bersama-sama mencoba membandingkan dengan Roma pasal 1 ayat yang ke-17 di mana dikatakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya pengalaman perempuan ini ketika hanya menyentuh jubah Tuhan Yesus yang 12 tahun dia habiskan hartanya tetapi tidak mendapatkan kesembuhan, bahkan makin frustrasi. Pengalaman itu tidak akan pernah terlupa dalam hidupnya. Mujizat yang terjadi hari itu akan membuat dia dalam segala keadaan terus fokus hanya kepada Tuhan Yesus, dan Yesus tahu akan hal ini dan mengatakan suatu saat nanti ketika keselamatan genap terlaksana di Bukit Golgota, imanmu akan menyelamatkan. Dan itu akan menjadi makin jelas ketika nanti kita teruskan sekarang kembali kepada cerita tentang Yairus. Tadi Yairus jelas berpikir gara-gara perempuan ini Yesus harus berhenti. Sudah ada berhenti aja, sudah terhambat oleh banyak orang, sekarang berhenti. Dan kalau kita perhatikan tadi ketika Yesus masih sedang berbicara. Artinya apa? Sedang berbicara tentang penjelasan ini loh ya. Jangan pernah lepaskan fokus harapan hidupmu pada diriku dan macam-macam yang lain yang sudah saya sebutkan. Sampai suatu saat nanti. Kalau Tuhan Yesus cuma mengatakan engkau sudah sembuh, imanmu menyelamatkan, stop. Ya sudah. Tapi kan tadi dikatakan ketika Yesus belum selesai berbicara. Artinya Tuhan Yesus menjelaskan panjang lebar. Apa artinya iman itu menyelamatkan. Ketika belum selesai inilah datang kabar. Anaknya sudah mati, tidak usah nyusahin Tuhan Yesus lagi. Maka di sini kita mulai melihat satu poin yang penting. Ketika manusia sampai pada akhir, kalau mau jujur, justru waktu itulah Tuhan membuka awal yang baru. Ada kalanya saudara-saudara, kita harus tutup buku terhadap kasus-kasus yang tidak selesai-selesai. Dan meminta Tuhan memulai awal yang baru. Pakai bahasa anak-anak muda sekarang, move on. Tapi kalau cuma move on dengan mengandalkan diri kita sendiri, akhirnya cuma masuk kepada kesulitan yang lain lagi. Move on sih move on. Tapi jangan lupa, sudah dapat pelajaran daripada perempuan pendarahan ini. Hanya fokus kepada Kristus. Tuhan Yesus sengaja mengangkat ke permukaan cerita orang yang sakit pendarahan ini seolah-olah mau berkata, Yairus, Yairus, aku tahu persis betapa gelisahnya hatimu, betapa khawatirnya engkau. Ketika di dalam perjalanan menuju rumahmu, sebelum aku sampai di sini engkau menanti-nanti. Dan ketika sudah ketemu kau sujud dan kita berjalan terhambat. Sekarang aku berhenti ngomong panjang lebar dengan perempuan ini. Hatimu kacau balau kayak apa aku tahu. Dan kau sekarang merasa kau sudah terlambat. Enggak. Justru di sini awal sesuatu yang baru. Sasa. Kita tahu persis bukan tadi ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Imam Yairus dia ngomongnya apa? Tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tidak usah menangis. Anak ini sedang tidur. Maka tertawalah mereka yang tadi meratap tangis. Maaf kata, saya percaya yang tadi meratap tangis. Begitu Tuhan Yesus ngomong anak ini sedang tidur, mendadak menjadi tertawa, geli, punya nada mengejek sambil tertawa, itu kalah yang artinya menertawakan kan ya. Tertawa dengan nada yang mengejek. Emosinya bisa begitu berubah mendatangkan dari ratap tangis menjadi tertawa.
Sebab apa? Saya percaya yang meratap tangis ini bukan relasinya, bukan ini anak satu-satunya, ya bukan tantenya, bukan omnya. Itu adalah penangis-penangis profesional. Maaf, pada zaman Tuhan Yesus juga ada sih orang-orang yang disuruh meratap tangis supaya kesannya tuh keluarganya sedih banget gitu ya. Kan ada orang-orang tertentu yang kalau sedih kan cuma meneteskan air mata, tidak ada suara. Tapi rasanya kurang greget gitu ya. Kurang seru, anak muda bilang kurang nendang. Maka cari penangis-penangis profesional. Mereka menangis karena bayaran bukan karena sedih. Maka ketika Tuhan Yesus ngomong anak ini tidur. Baru datang sudah sok pinter. Kita tuh udah meratap tangis di sini berjam-jam lamanya. Kan kira-kira begitu. Kami tahu persis anak ini mati. Maka emosinya langsung kesannya berubah. Bukan berubah, memang tadi nangisnya juga tidak sedih kok. Sambil nangis sambil bersuka cita. Kenapa sebentar lagi dapat bayaran? Itulah kalau kita mau jujur tangisan-tangisan dunia bagi kita. Tangisan dunia bagi kita seringkali tangisan yang cuma sangat ria. Tapi kepedulian Tuhan Yesus melihat sampai ke dalam. Itu sebabnya tadi saya katakan. Bagi Yairus ini akhir dari segala-galanya. Dulu aku masih punya harapan untuk anak ini. Dulu aku masih pikirkan semua yang ku dapatkan ku tinggalkan untuk anak ini. Dulu aku masih pikir suatu saat nanti aku bisa gendong cucu. Tetapi ini semua sudah selesai. Jangan lupa. Ketika manusia merasa terlambat itulah waktu Tuhan. Ketika manusia merasa sudah sampai pada akhir cucu itulah awal yang baru yang datang daripada Tuhan. Anak ini hanya tidur. Inilah kali pertama di dalam pengajaran Tuhan Yesus dia mengatakan orang yang mati itu hanya tertidur. Dan itu nanti ditegaskan di dalam peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan, orang yang kau kasihi karena kau terlambat datang, sekarang sudah mati. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita pergi ke sana karena Lazarus bukan mati, tapi tertidur. Thomas lupa peristiwa ini. Walaupun dia tidak menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, tapi dia tahu pasti. Waktu itu ketika Tuhan Yesus mau pergi ke Betania membangkitkan Lazarus yang mati yang dikatakan cuma tertidur, Thomas itu geleng-geleng kepala. Ini orang tidak bisa dikasih tahu. Yuk. Kita sama-sama berangkat ke Betania paling-paling mati barengan sama dia. Ketika Thomas mengatakan kalimat ini bukan karena dia taat kepada Tuhan Yesus. Bukan karena dia siap di dalam ketaatannya mati bersama-sama Tuhan Yesus. Enggak, saking jengkelnya. Kita harus tangkap hal ini. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit pun Thomas belum percaya. Dan Tuhan Yesus berkata, anak ini cuma tidur. Sama seperti tadi saya katakan kepada perempuan yang pendarahan, Tuhan Yesus bukan sekadar mengatakan engkau sembuh. Tetapi suatu saat engkau akan melihat sesuatu yang lebih besar. Ketika engkau tetap fokus dan menatap kepadaku. Keselamatan ada dalam diriku. Maka melalui membangkitkan anak perempuan Yairus ini mau dikatakan juga. Bagi manusia secara umum di luar Kristus. Kematian akhir dari segala-galanya. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus. Kematian. Awal. Sesuatu yang baru. Awal. Dari sesuatu yang mulia. Awal.
dari sesuatu yang permanen dan yang indah yang tidak pernah terlepas lagi. Itu sebabnya dalam upacara kedukaan yang terakhir, saya mengatakan hari ini telah tiba almarhumah di RIP. Apa itu? Rumah idaman permanen. Ketika manusia menghembuskan nafas terakhir dan mengatakan sudah sampai pada akhir hidupnya. Oh bukan. Sudah mulai memasuki awal kehidupan mulia di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, anak ini hanya tertidur. Dan Tuhan Yesus membangkitkannya. Ada dua orang dalam kondisi yang sama-sama putus asa. Yang satu bersujud, tetapi masih dalam ketakutan. Masih dalam kekhawatiran. Bahkan merasa suatu kalau tidak cepat-cepat akan terlambat. Tetapi yang satu sujud karena sudah selesai daripada keputusasaan. Yang satu sujud karena sudah merasakan mujizat yang terjadi dalam dirinya. Perjumpaan dan sujud di hadapan Tuhan Yesus menjadi sebuah awal yang baru. Saudara, kita semua pernah punya pengalaman pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Dan kita merasakan sesuatu yang baru sudah terjadi dalam diri kita. Namun harus kita akui, perjalanan kita sebagai orang Kristen sekian lama. Sekalipun kita mungkin rutin beribadah. Bahkan mungkin kita masih aktif dalam beberapa bagian-bagian pelayanan. Tetapi kita boleh introspeksi dan bertanya, masih adakah terjadi perjumpaan demi perjumpaan yang membawa awal yang baru di dalam kehidupan kita waktu demi waktu. Jikalau kita merasa sekarang ini perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang non-Kristen, mungkin kita perlu sekali lagi sujud dan berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita merasakan kuasa, awal, permulaan, dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi kita rasakan begitu nyata seperti dulu kita pernah merasakannya. Mari kita diam di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa.